Mari kita buka hati kita dan berdoa agar Roh Kudus memimpin kita dalam pemahaman firman-Nya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, ini kami Tuhan anak-anak-Mu datang dengan hati yang rindu akan Engkau, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang melayakkan dan menyiapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya setiap firman yang diberitakan dapat diberitahukan dengan cara yang sederhana dan dapat dimengerti oleh setiap jemaat-jemaat Berilah Tuhan keadilan kepada setiap aku ya jemaat-jemaat-Mu Allah. Tuhan, dan hamba-Mu ini juga sama-sama diberkati oleh kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita akan kembali Bapak Saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini masih tetap dalam satu topik besar, yaitu dalam penderitaan. Secara khusus kita akan membahas tentang tetap berharap dalam walau menderita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan Mazmur pasal yang ke-43. Sebuah Mazmur yang menggambarkan perjalanan jiwa dari seorang pemazmur yang sedang berjuang dalam penderitaan. Bapak Saudara, mari kita membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-43 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya Bapak Saudara, tadi saya bilang bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang menggambarkan perjalanan jiwa, yang digambarkan dengan bahasa-bahasa yang puitis dari seorang pemazmur tentang berjuang dalam penderitaan. Untuk bisa memahami dan bisa mengerti, mari kita membacanya dan kita melihatnya saudara ya, dan sekaligus kita mendengarkan Alkitab dalam versi audio Bapak Saudara. Berilah keadilan kepada aku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa Engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa Engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab tadi adalah pembacaan puitis. Mungkin kita bisa memahami bagaimana perasaan dari pemazmur saat itu, saudara ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa tetap berharap meskipun dalam penderitaan, saudara. Bagaimana kita dapat menemukan kekuatan dan pengharapan dalam janji-janji Tuhan. Kita lihat bersama-sama bagaimana penulis Mazmur ini mengajarkan kita untuk tetap percaya. Dan judul besarnya, percaya pada Allah. Bahkan ketika kita berada dalam lembah kegelapan. Saudara, dalam hidup kita tidak jarang kita dihadapkan pada situasi sulit yang terkadang membuat kita merasa tertekan, putus asa atau bahkan ditinggalkan. Mungkin saya tidak bisa menunjukkan kepastiannya saudara ya, tetapi kita bisa saja pernah mengalami masa-masa gelap di mana harapan seolah-olah menghilang. Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara bisa bayangkan sejenak seorang pelaut yang terjebak dalam badai besar di tengah lautan gitu ya. Ombak yang tinggi menghantam kapal dan petir menyambar di langit yang gelap. Mungkin jikalau Bapak Ibu Saudara adalah seorang pelautnya,
Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Dan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara? Mungkin dalam keadaan seperti itu, kita mungkin juga seorang pelaut tidak bisa melihat daratan atau tahu kapan badai akan reda. Akan tetapi saudara, di tengah semua ketidakpastian itu dan ketakutan itu, si pelaut tetap memegang erat kompas dan peta yang membimbingnya. Dan kompas itu, saudara, adalah simbol harapannya. Petunjuk yang memberinya arah meskipun situasi di sekelilingnya sangat menakutkan. Dia tahu bahwa jika dia terus mengikuti kompas itu, petunjuk itu, pada akhirnya dia akan menemukan jalan kembali kepada pelabuhan yang aman. Saudara, dalam Mazmur 43 yang tadi kita dengar dan kita baca secara seksama dalam Alkitab kita masing-masing, Mazmur juga mengalami badai dalam hidupnya. Bukan badai fisik, Bapak Saudara, tetapi badai emosional dan juga spiritual. Tadi kita bisa mendengar betapa dalamnya gitu ya pembacaan pemazmuran ini. Dia merasakan keterasingan, saudara, ketidakadilan dan kesedihan yang mendalam. Namun meskipun dalam kegelapan itu, dia tetap mencari terang dan kebenaran Tuhan. Dia tidak membiarkan keadaan mengalahkannya, tetapi terus berharap pada Allah yang setia. Saudara, dalam Mazmur ini, kita akan melihat dalam 3 bagian besar, 3 bagian prinsip yang juga menjadi poin dalam kita memahami Mazmur ini dan bagaimana kita tetap berharap di dalam penderitaan kita. Saudara, kita masuk dulu ke dalam keadaan Mazmur pada saat itu, saudara. Mazmur 43 ini adalah Mazmur ratapan, Mazmur yang sangat sedih, saudara. Nyanyian yang menangis gitu ya. Dan ini adalah salah satu bentuk dari banyak Mazmur yang dianggap mengungkapkan permohonan dan juga kerinduan kepada Allah. Saudara, penulisnya yang sering diasumsikan sebagai Daud, saudara, mungkin sedang menghadapi penolakan dan juga penindasan dari musuh-musuhnya saat itu. Dalam Mazmur ini besar kemungkinan, saudara, saat itu ia dan orang-orang Israel saat itu menjadi tawanan kerajaan Babel dan hidup dalam pembuangan di sana. Mereka sebagai budak yang bangsanya telah dikalahkan, saudara. Jadi saudara, kita bisa bayangkan bahwa perlakuan yang tidak manusiawi diterima oleh mereka. Seperti kerja paksa, makian-makian yang setiap hari, cemoohan, itu sudah menjadi bagian hidup mereka sehari-hari. Yang status mereka saat itu adalah sebagai budak yang tertawan, saudara. Jiwa mereka tertekan, saudara. Mungkin dalam benak mereka kebanggaan yang dulunya bahwa mereka pernah menjadi bangsa yang besar di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian, saudara. Mereka dianggap sebagai umat kesayangan Allah, mereka sebagai umat kesayangan Allah, dan mereka hanyalah milik Allah. Itu hanya menjadi kenangan semata, saudara. Bertahun-tahun mereka hidup menderita, saudara, di bawah penjajahan. Berulang-ulang mereka berseru kepada Allah, dulu saya umat kepunyaanmu, tapi mengapa Tuhan biarkan ini terjadi? Mereka memohon kemurahan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat secara sepintas, saudara, ya, dalam Mazmur ini, pemazmur merasa Allah tak menjawab dan seolah dia tak lagi hadir dalam kehidupan umatnya. Makanya dia mengungkapkan rasa putus asa dan kerinduan untuk diadili dan diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Ayat yang ke-1 dan ke-2 berkata, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Seterusnya dan seterusnya, dulu juga dia mengatakan, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ini adalah sebuah jeritan jiwa dari seorang pemazmur, saudara. Saudara, untuk itu kita perlu memahami bahwa prinsip yang pertama, bagaimana tetap berharap dalam penderitaan kita, yaitu saudara mengakui dan membawa penderitaan kita kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 1 yang kedua. Dalam bagian pertama ini pemazmur bukan hanya mengawali dengan pengakuan akan perasaan terasing dan kesedihan, saudara. Akan tapi dia sedang menunjukkan keadaan yang sejujurnya kepada Allah. Dia jujur bahwa dia sedang terpuruk. Saudara, di sini bukan berarti pemazmur bukan sedang tidak beriman lagi kepada Tuhan. Dia sedang gak mau lagi beriman sama Tuhan karena penderitaan. Bukan, saudara.
Akan tetapi ia sedang berusaha memahami keadaan dirinya. Dia sedang merasakan dan memahami bagaimana penderitaan itu sangat besar yang dia alami. Makanya saudara, ketika kita menghadapi pergumulan hidup saudara ya, mungkin ini juga sama yang dialami pemazmur. Seringkali merasakan seperti naik turun, bukan? Kita dalam masalah, mungkin kadang-kadang kita merasa begitu confident, kita menggunakan berbagai cara yang kita pikir dapat menyelesaikan masalah itu, tapi ternyatanya tidak. Kita mungkin lebih terpuruk lagi, mungkin nggak tahu harus bagaimana. Namun ketika kita sampai pada satu titik saudara, akhirnya kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak berdaya. Kita tidak bisa lepas, kita tidak tahu bagaimana keluar dari permasalahan kita. Dan pada saat titik itulah kita datang kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh pemazmur saudara. Dia dulunya merasa confident, dia pikir dia bisa menyelesaikan masalah, namun akhirnya dia datang, dia mengakui dan membawa penderitaan itu kepada Tuhan. Dia tidak memberikan instruksi kepada Allah. Dia tidak mengatur seharusnya Allah melakukan ini atau melakukan itu kepada saya. Dan inilah mungkinnya juga seringkali terjadi pada kita. Kita seringkali berpikir bahwa kita bisa mengatur Allah. Tentu ini adalah pikiran yang salah. Akan tetapi saudara, kita harus menyadari bahwa penderitaan kita pada Tuhan adalah suatu bentuk pengakuan bahwa kita tidak punya apa-apa dalam diri kita yang dapat diandalkan. Cuman Dia, titik saudara. Saudara, dalam persiapan khotbah hari ini, beberapa waktu yang lalu bahkan hampir seminggu ini, dalam persiapan saya mengalami sakit saudara ya. Hampir 2 hari, di hari Senin dan Selasa saya mengalami demam, meriang gitu. Bahkan sampai sekarang ada sisa-sisa batuk pilek saudara. Saat sakit-sakit itu saya sulit untuk persiapan gitu. Untuk membaca, untuk bangun dari tidur saja susah. Lalu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan gimana ini saya persiapan. Kalau saya tidak persiapan, nanti dalam khotbah saya tidak bisa gitu ya, saya tidak tahu apa yang bisa saya mengomongkan, bagaimana Tuhan ngomong saya sulit gitu saudara saat itu, dalam sakit itu bahkan untuk makan pun susah. Dan di saat sakit itu saya merasa sendirian, saya istirahat di apartemen sendiri, seolah-olah tidak ada yang memperhatikan gitu ya, dan Tuhan juga tidak memberikan jawaban gitu, memberikan ilham ketika saya persiapan saat itu. Sulit sekali saudara. Akan tetapi saudara, lewat pengalaman sakit itu Tuhan mengingat saya secara pribadi. Sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah untuk mengungkapkan perasaan itu gitu. Mengungkapkan saya meskipun saya sakit, saya ungkapkan kepada Tuhan, bawa permasalahan saya kepada Tuhan, bahwa sebenarnya saya tidak bisa gitu. Walaupun saya sakit, saya tidak bisa persiapan tanpa Tuhan. Dan itu juga walaupun saat saya sehat, saya tidak bisa persiapan tanpa Tuhan. Saya harus jujur dan keadaan saya di hadapan Tuhan, saudara. Bahkan penting sekali mengakui perasaan dan keadaan kepada Tuhan. Saudara, di ayat ini, di ayat yang pertama dan kedua, penulis ia bertanya, mengapa aku terpuruk? Mengapa aku terpuruk? Rasanya seperti kita yang bertanya mungkin ya kepada teman, kenapa ya saya selalu kehilangan barang-barang saya? Pertanyaan itu mungkin ditanyakan gitu. Lalu teman itu menjawab, mungkin ada sesuatu supaya ingin kamu berlatih mencari dan bertanya pada orang yang tepat. Jangan fokus pada pertanyaan mengapa saya kehilangan barang-barang saya, tapi fokuslah pada sesuatu yang ingin kamu cari dan tanyakan kepada orang yang tepat. Saudara, apa yang dialami oleh pemazmur ini merupakan kenyataan hidup yang bisa saja terjadi pada setiap orang percaya, kita semua. Mungkin dalam benak kita Tuhan kadangkala tidak mudah ditemui. Pengalaman hidup kita mengatakan demikian. Doa-doa terkadang kita tidak bisa melihat jawaban dari Tuhan. Mungkin yang lebih membuat frustasi justru di saat-saat kita sangat membutuhkannya, kita merasa ia absen dari hidup kita. Kita merasa sendirian tanpa pegangan.
Saudara, Allah sama sekali tidak peduli dengan apa yang kita alami mungkin dalam pikiran kita saat itu. Dan tak jarang saat kita menghadapi situasi yang sulit, kita bisa dapat saja meragukan Allah. Hanya kita merasa tidak pantas mengungkapkan secara terbuka dalam doa-doa kita, saudara, mungkin ya saudara. Ataupun menceritakannya kepada orang-orang dekat kita, karena merasa masalah kita terlalu besar. Namun saudara perlu diketahui bahwa hal itu pelan-pelan membuat kita sebenarnya semakin menjauh dari Allah. Saya pikir wajar bila kita pernah merasa kecewa kepada Allah. Kita merasa ditinggalkan, diabaikan oleh Tuhan. Juga wajar bila kita mengeluh dan meratap, mengekspresikan secara verbal perasaan kecewa kita kepadanya, seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini. Wajar. Bahkan perlu sekali untuk kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita belajar di poin yang pertama ini untuk tidak menyembunyikan apa-apa dan tidak menyimpan apa-apa, melainkan terbuka di hadapan Tuhan dan membawa masalah kita kepada Tuhan. Membawa masalah kepada Tuhan berarti suatu pengakuan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kita. Saudara, saya percaya Allah dapat memahami sepenuhnya kekecewaan, kesakitan, kesedihan, ataupun ketakutan yang kita rasakan saat ini mungkin. Dia bukan Allah yang mudah tersinggung dan pemarah. Namun jangan cuma berhenti sebatas meratap, merasakan penderitaan yang sedang dialami. Iman kita akan semakin terpuruk, tetapi serahkan juga kepada Tuhan, saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Saudara, setelah ia membawa permasalahannya kepada Tuhan, pemazmur membawa hatinya untuk dibawa kepada satu perasaan rindu, saudara. Perasaan rindu menginginkan Allah lebih dari biasanya. Ini yang kedua, saudara, yaitu merindukan Tuhan dalam keadaan apapun. Saudara, kerinduan Tuhan untuk bertemu dengan Allah dalam ayat yang ketiga dan yang keempat secara jelas melanda hati si pemazmur. Ia mengungkapkan, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Saudara, dalam Mazmur 43 ini penulis meminta Tuhan untuk mengirimkan terang dan kebenaran. Terang dan kebenaran ini atau kesetiaan ini tentang firman-Nya, tentang titah-titah Tuhan. Saudara, saya membayangkan dia di tengah lautan malam yang gelap, pemazmur ini, di dalam ombak yang besar. Kemudian dia berkata mungkin, Tuhan, aku butuh kompasmu. Aku butuh petunjukmu. Jika tidak, saya mungkin tersesat di antara lautan-lautan ini dan terjebak, tidak bisa pulang. Saudara, inilah ratapan kerinduan pemazmur akan Allah. Ia mengungkapkannya dengan lebih lanjut dengan berkata, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah. Sekarang ia melukiskan kerinduannya dengan satu keinginan yang menggugah, saudara. Bukan hanya meratap saja, tapi keinginan yang menggugah. Jiwanya yang rindu di tengah keadaan yang menimpanya. Karena ia tahu, saudara, setelahnya menghadap Allah, dia berkata, Allahku yang setia, saudara, sukacita dan kegembiraanku. Allah yang adalah sukacitanya dan kegembiraannya. Di tengah carut marut akan keadaan dirinya, keadaan sekitarnya di dalam penindasan, ia memilih untuk diam di rumah Tuhan. Ini merupakan suatu pernyataan yang lahir karena kebutuhan yang sangat besar, saudara, dan mendesak. Keadaan yang butuh dan mendesak. Penulis berharap untuk kembali ke rumah Tuhan. Dan kadang kita merasa seperti orang yang tersesat di dalam lautan yang besar dan berkata, Tuhan, aku di sini dan aku merindukanmu, Tuhan. Tolong tunjukkan jalan keluar melewati gelapnya lautan ini, saudara.
Saudara, setelah menerima keadaan yang terpuruk, kita lihat sekarang pemazmur bisa menghargai apa artinya bersekutu dengan Tuhan. Tuhan aku merindukanmu, dia berkata seperti itu. Itu berarti dia juga menghargai apa artinya bersekutu dengan Tuhan adalah sebuah anugerah, saudara. Sebuah anugerah dia bisa dekat sama Tuhan. Mungkin dulu ia mengabaikan Allah, tidak menaruh perhatian pada kehadirannya, kepada firman-Nya, kepada tegurannya, kepada kasih-Nya. Namun sekarang pemazmur tiba pada pemahaman bahwa bersekutu dengan Tuhan itu merupakan hal yang spesial bagi dia. Pemazmur hanya bisa mengharap belas kasihan Allah dan menaikkan kerinduannya. Saudara, di sini pemazmur tidak sedang menyuruh Tuhan, suruhlah gitu ya, atau bawalah gitu ya. Tidak, saudara, tidak menyuruh Tuhan. Akan tetapi dia sedang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ia kembali sadar bahwa bersekutu dengan Tuhan adalah kerinduannya sekalipun dalam penderitaan. Tidak mudah ya saudara ya, poin yang kedua ini juga. Tapi saudara, ketika beberapa kali saya besuk jemaat bersama dengan hamba Tuhan yang lain, saya sangat terberkati saudara. Saya datang, besuk, saya yang diberkati oleh kesaksian, oleh perkataan, dari popo-popo, ama-ama, ace-ace, bapak ibu gitu ya, yang dibesuk. Yang dalam kesakitannya mereka masih bisa bilang seperti ini gitu. Sebenarnya saya mau datang ke gereja, tapi gimana kaki sakit gitu. Lalu ada yang bilang sebenarnya kangen datang ke gereja, kangen beribadah, kangen ikut KR sama teman-teman yang lain. Tapi lagi kurang enak badan dan hal-hal lainnya gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang lain juga. Saya melihat itu hal yang luar biasa saudara. Kerinduan itu saya rasa adalah hal seperti pemazmur bilang tadi, adalah anugerah bagi jemaat yang merasakannya. Dia rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun dalam sakitnya, saudara. Jadi Bapak Saudara yang sehat-sehat, yang kita datang ke tempat ini juga, yang beribadah di rumah, sudah seberapa rindu kita juga kepada Tuhan. Sudah seberapa kita rindu hadiratnya sekalipun masalah menghampiri kita. Sehingga ini yang penting juga yang ketiga saudara. Kita perlu menyatakan pengharapan yang teguh di tengah kehidupan yang goyah. Ayat 5 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Saudara, di sini pemazmur sedang ngobrol sama dirinya. Dia sedang berefleksi, ngobrol dengan kedalaman dalam dirinya, saudara. Ia bertanya bahwa dulu dia tertekan, namun sekarang ia menenangkan dirinya dengan pengharapan dan kepercayaan penuh bahwa ia akan memuliakan Allah lagi. Ini adalah suatu komitmen yang dibuat oleh pemazmur. Komitmen untuk bersyukur kepada Tuhan seperti dulu, meskipun saat ini dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Wajah pemazmur yang dirundung ratapan kesedihan kini berubah menjadi sukacita karena ia kembali berharap kepada Allah. Saudara, walaupun doanya belum terjawab saat itu, kita tidak melihat bagaimana kelanjutan dari kondisi pemazmur. Permohonannya belum terpenuhi dan keadaannya belum berubah. Namun ia beriman bahwa Allah hadir sama seperti ketika dulu di Yerusalem. Dan itulah sebabnya ia berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ia mengatakan demikian secara jelas, saudara. Keadaannya tidak berubah,
namun imannya bertambah kepada Tuhan. Saudara menjalani masa-masa sulit tanpa harapan, ibarat sebuah sampan gitu ya, yang terkatung-kantung tanpa arah di tengah lautan luas dan ombak yang buas. Harapan kepada Allah adalah keyakinan bahwa apa yang Allah firmankan atau janjikan akan terjadi dalam hidup kita. Saudara jangkar dalam gambar ini sebagai simbol pengharapan yang teguh di dalam Tuhan yang mengandung makna yang mendalam bagi kita. Di tengah kehidupan yang sering kali goyah gitu ya, kondisi ekonomi, apalagi politik, sebagainya penuh dengan kegoyahan dan penuh tantangan, jangkar iman kita melambangkan keyakinan dan keteguhan kita kepada Tuhan. Saat segala sesuatu terasa tidak menentu, saudara, jangkar iman mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan keamanan. Dengan mengandalkannya, kita dapat menemukan ketenangan di tengah badai. Percaya bahwa Dia senantiasa memandu dan melindungi kita. Pengharapan yang teguh ini membantu kita tetap fokus sebenarnya, saudara, pada tujuan hidup dan memberi kita ketahanan untuk menghadapi kesulitan. Seperti jangkar yang kokoh ini menahan kapal agar tidak terombang-ambing. Iman kita kepada Tuhan juga seperti itu, harus memberikan dasar yang kuat untuk kita juga bisa melangkah maju. Meskipun kehidupan kita penuh kegoyahan. Saudara, ada sebuah kisah dari tokoh yang bernama Horatius Spafford. Saudara tahu siapa Horatius Spafford? Saudara, Horatius Spafford adalah seorang pengacara sukses dan pengusaha asal Amerika pada abad ke-19, 1800-an sekian. Ia dikenal sebagai seorang pria beriman yang mencintai Tuhan dan keluarganya. Saudara, akan tetapi dalam imannya dan ia cinta akan Tuhan dan keluarganya, hidupnya mengalami serangkaian tragedi yang mendalam, saudara. Yang pertama, pada tahun 1871, kebakaran besar melanda Chicago di kotanya saat itu, menghancurkan banyak aset bisnisnya. Meskipun ia mengalami kerugian besar, saudara, Stafford tetap berpegang pada imannya dan berusaha untuk membantu sesama yang terdampak, pegawai-pegawainya. Aset-asetnya hancur, namun ia tetap membantu dan tetap beriman. Namun tidak berhenti sampai situ, setahun kemudian tragedi berikutnya menghantam keluarganya, saudara. Putri kecilnya Annie meninggal karena demam tifus. Kehilangan ini sangat menghancurkan hati Spafford. Tapi ia harus terus mencari penghiburan dalam iman kepada Tuhan, saudara. Tidak berhenti sampai situ saja, ia mengalami kehilangan yang lebih dalam lagi, saudara. Pada tahun 1873, Spafford ketika dia merencanakan perjalanan ke Eropa bersama keluarganya, bersama anaknya yang duanya lagi, saudara. Namun karena urusan bisnis yang mendesak, ia terpaksa mengirimkan istri dan kedua putrinya lebih dulu saat untuk pergi berpisah gitu ya. Dia berpisah dengan keluarganya itu. Dan saat perjalanan kapal mereka melintasi Samudra Atlantik, keluarga dan anaknya, kapal tersebut bertabrakan dengan kapal yang lain, saudara. Dan menyebabkan tenggelamnya kapal dan merenggut nyawa lebih dari 200 orang, termasuk anak-anaknya. Saudara, ketika Spafford menerima kabar tragis ini, hatinya hancur, saudara. Dalam keadaan putus asa, ia berdoa dan mencari penghiburan dari Tuhan. Dia mengalami kehilangan yang sangat buruk, saudara, tragedi yang mendalam. Dalam perjalanan ke Eropa untuk bertemu dengan istrinya, saat melewati lokasi di mana kapal putrinya tenggelam, Spafford merasakan dorongan untuk menulis, saudara. Ia menulis sebuah lagu, sebuah hymn, dan ia menciptakan lagu yang terkenal. Mungkin Bapak Saudara tahu lagu ini? It is well with my soul. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku.
jiwaku. Sebuah him yang dikarang oleh Horatio Spafford. Dia menuliskan itu dalam keadaan yang tragis, saudara. Dia bisa menciptakan lagu yang indah dalam penderitaan yang dia alami. Dalam liriknya ia menyatakan keyakinan bahwa meskipun ia mengalami penderitaan, jiwanya tetap tenang dalam Tuhan. Dan lagu ini menjadi salah satu lagu pujian Kristen yang paling terkenal dan menginspirasi banyak orang hingga saat ini, saudara. Horatio Spafford menunjukkan bahwa meskipun ia mengalami kehilangan yang tak terbayangkan, ia tetap memilih untuk berharap dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Seperti pemazmur dalam ayat yang terakhir. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku. Saudara, dalam hal ini tampak bahwa pemazmur sangat memikirkan kesulitan yang dialaminya, sehingga membuat ia melihat berbagai ancaman dan bahaya dimanapun, akan tetapi cukuplah ia memandang dan berharap kepada Allah yang menjadi ketenangannya. Pemazmur menjadi tenang, dan itulah sebabnya hatinya bersuka cita karena Tuhan telah bertindak. Saudara, 3 prinsip tadi adalah apa yang bisa kita lakukan sebenarnya. Akan tetapi kenyataannya, saudara, pengharapan kita adalah pengharapan yang nyata. Kristus adalah harapan yang menjadi nyata bagi setiap kita. Allah yang menyatakan dirinya melalui Alkitab bukanlah Allah yang menunggu manusia datang kepadanya. Ia ada Allah yang datang dan telah berjanji. Dan inilah Injil, saudara, bahwa segala sesuatunya tentang apa yang telah Allah kerjakan terlebih dahulu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan apa yang telah kita kerjakan dan apa yang bisa kita kerjakan. Injil, saudara, tentang Yesus yang terlebih dahulu menunjukkan harapan kepada kita. Jadi inilah kita bisa melihat harapan dengan pijakan yang benar. Sebab pengharapan kita bukanlah pengharapan yang abstrak, saudara ya. Bukan sesuatu yang misteri di depan. Bukan kita tidak tahu apa itu, bagaimana bentuknya, apa penghiburannya, bukan. Tapi pengharapan kita nyata, yaitu dalam Kristus. Dia adalah Yesus. Yesus adalah pribadi Allah yang turut menderita, yang juga turut merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia. Yesus telah lebih dahulu mengalami penderitaan untuk keselamatan manusia. Sehingga kita belajar bahwa ketenangan sejati dan abadi hanya ada di dalam Yesus yang telah disalibkan, mati dan bangkit. Dan pada akhirnya kita dapat merenungkan bersama-sama dalam Mazmur 43 ini, saudara, bahwa kita dapat percaya bahwa Yesus Kristus kita itu sebenarnya dapat dipercaya, dan dia ada harapan yang menjadi nyata. Marilah kita berpaling dari semua dosa dan penderitaan yang tidak ada habisnya di dunia ini, dan memandang hanya kepada Kristus. Saudara, saya akhiri dengan satu kesimpulan. Mari kita membacanya bersama-sama, saudara ya. 1, 2, 3. Akui dan serahkan penderitaan kita di bawah kaki Yesus. Rindukan Yesus dalam keadaan apapun dan nyatakan Yesus dalam hidup kita, bahwa ia adalah harapan yang nyata. Kiranya penghiburan, pengharapan kita di tengah segala permasalahan yang kita alami, kita terus bersandar kepada Yesus. Kita akui, kita serahkan permasalahan dan rindukan Yesus, saudara, dalam hidup kita, dan nyatakan Yesus dalam keseharian hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas pemberitaan firman. Suara manusia telah selesai berbicara, namun suara Tuhan terus nyata bagi setiap kami, Tuhan. Terus berbicara dalam kehidupan kami sehari demi sehari, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, kiranya Tuhan terus menguatkan kami, berikan kami penghiburan, bahkan harapan yang nyata itu, Tuhan, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan kegoyahan. Terpujilah namamu, Tuhan, demi nama Kristus kami berdoa. Amin.